Bab 3. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Pada tahun 1898, seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu. Menggunakan beberapa aksi sederhana, misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin begitu dimasukkan ke kotak. Mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib. Pintu terbuka, dan mereka menggunakannya untuk kabur. Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak. Namun segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Thorndike berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil. 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60 detik, 15 detik, 28 detik, 30 detik, 22 detik, 11 detik, 15 detik, 20 detik, 12 detik, 10 detik, 14 detik, 10 detik, 8 detik, 8 detik, 5 detik, 10 detik, 8 detik, 6 detik, 6 detik, 7 detik. Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama 3 eksperimen terakhir, kucing berhasil lolos rata-rata dalam 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan dan aksi mereka menjadi makin cepat serta otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Dari kajian-kajiannya, Thorndike menjelaskan proses belajar dengan mengatakan, perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan kita sendiri. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang disebut kebiasaan dan mengapa otak repot-repot membangun semua ini.